Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG tahun 2025, perkenalkan nama saya Juliana Nenggolan, Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 8 Percut Setuan, dan sekaligus mahasiswa PPG BED 3 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 2501061996. Hari ini saya akan menampilkan praktek uji kinerja di kelas 8 dengan materi Yesus Teladanku. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi anak-anak Ibu. Shalom dan selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Mantap ya. Ibu pun harapkan hari ini kita belajarnya dengan penuh sukacita, semangat. Jadi apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan dulu yang untuk buat doa dan lagu maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk anak Ibu. Oke, untuk ketua kelas ada enggak teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua, bagus ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita biar semangat dulu belajarnya. Ice breaking dulu ya nak ya. Silakan semua bangkit berdiri. Tahu kan tepuk Kristen kan? Oke, harus semua bersuara. Oke, mulai. Tepuk Kristen. Kristen. Agamaku. Tuhanku. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke ya, tadi kita bernyanyi tentang hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan itu berarti kita semua orang Kristen ada diminta untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Nah, materi kita pada hari ini itu berhubungan sekali perbuatan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus teladanku. Yesus teladanku. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mensyukuri hidup sebagai pengikut Kristus. Peserta didik dapat mensyukuri sebagai pengikut Kristus. Ya, berarti kalian semua bersyukur gitu, mengikut Yesus Kristus. Nah, yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup beriman dengan teladan yang Yesus berikan. Nah, di sini kita mau tahu apa itu, kenapa si Yesus itu yang dijadikan teladan? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus, nak? Tuhan. Kenapa judul kita di sini Yesus teladanku? Ada apa dengan si Yesus ini? Kenapa tidak si Jonathan jadikan teladan, ya kan? Atau si Rahel? Atau Ibu Nenggolan? Kenapa harus si Yesus? Ada yang bisa jawab? Iya, pasti belum ada yang bisa jawab karena kita belum bahas materinya, ya kan? Makanya fokuslah ke depan biar tahu betapa istimewanya Yesus itu ya. Kita akan masuk ke teladan Yesus. Sebelum kita masuk apa-apa saja yang perlu diteladani, kita harus paham dulu apa itu pengertian teladan.
Ada yang tahu nak teladan itu apa? Ya silakan Rahel. Sikap disiplin, Bu. Sikap disiplin. Bolehlah dikit. Lagi ada yang menyempurnakan. Sudah mulai tepatnya itu. Ke situ juga. Ada yang bisa sempurnakan? Kayak boleh lihat di sini. Menurut kamus bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru. Sesuatu itu bisa berupa sikap, perbuatan, mengarah ke disiplin juga, ya kan, perbuatan sikap, ya. Sesuatu yang patut ditiru. Itulah artinya teladan. Nah, pelajaran kita hari ini mengenai teladan Yesus teladanku. Jadi acuan kita untuk mencontoh adalah si Yesus. Kenapa dia jadikan acuan? Karena dia adalah Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan Yesus teladanku, berarti mengacu pada Yesus sebagai teladan kita. Ya. Kita lanjut lagi. Hal-hal apa saja yang perlu kita contoh dari si Yesus ini? Ada nggak yang bisa jawab sebelum masuk kita penjelasan? Hal-hal apa saja? Katanya banyak, Yesus katanya banyak memberikan teladan. Apa-apa saja? Coba dulu satu. Kalian percaya Yesus Tuhan? Percaya. Terus kalian nggak tahu Tuhan Yesus itu kayak mana? Nggak tahu? Ayo dijawab, nggak usah malu-malu. Silakan Rahel. Hal apa yang bisa kamu contoh dari si Yesus itu? Di sekolah minggu sudah diajarkan kan? Nggak harus di sekolah ini. Di sekolah minggu, di gereja, kalian sudah diajarkan mengenal Yesus. Nah, apa yang perlu kalian contoh dari Yesus sebelum kita masuk pada materi ini? Kalau salah nggak ibu makan nak? Silakan. Menolong orang, benar, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk siapa ini? Luar biasa, ya. Lagi ada lagi? Nggak usah takut. Mengampuni, ya. Yesus itu pribadi yang benar-benar mengampuni. Luar biasa jawaban Israel. Silakan tepuk tangan lagi. Oke, kita masuk ya. Garis besarnya. Nah, yang perlu dicontoh dari Yesus adalah, tadi kan Yesus jadi teladan kan? Apa yang mau kita contoh? Yang pertama, pengampunan. Boleh dibuka Alkitabnya. Lukas 23 ayat 34. Ulangi dengan jelas dulu perempuannya, yang merasa perempuan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang ini untuk membagi pakaiannya. Kalian tahu nggak ketika itu Yesus berkata di mana? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahu nggak? Itu Yesus berkata waktu dia sudah di kayu salib. Yesus mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkannya. Ya, pengampunan yang luar biasa. Itu tadi, Yesus itu dijadikan contoh memaafkan orang. Meskipun sudah disakiti, sudah sampai disalibkan, dia tetap mengampuni. Nah, yang kedua, kerendahan hati. Itu ada di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, iya, di situ dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Kita tahu Yesus itu setara dengan Allah kan? Setara dia dengan Allah. Tetapi demi menjalankan amanat dari Allah untuk menebus dosa, dia jadikan dia seorang hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Dia rendahkan hatinya. Kalau kita diberi kepercayaan gitu, mungkin kita akan menyombongkan diri, ya kan? Iya, ya aku ini utusan Tuhan Allah ini, kata kalian kayak gitu. Kalau secara manusia, tetapi Yesus mau merendahkan hatinya, itu untuk kita contoh, untuk kita teladani, ya, merendahkan hati. Yang ketiga di sini kasih. Yesus terkenal dengan penuh dengan kasih. Betul nggak? Betul nggak Yesus mengasihi? Betul. Dari mana Yesus mengasihi kamu? Memberi napas kehidupan. Iya, karena kasihnya begitu besar padamu, dia kasih tuh napas kehidupanmu. Dan kasih yang lebih nampak benderang itu yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal. Untuk apa?
untuk menebus dosa. Itulah kasih yang luar biasa, ya. Lanjut lagi, ketaatan pada Tuhan. Boleh dibaca Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Mana laki-lakinya? Jangan kalah sama perempuan, nak. Ayo. Silakan baca, Kelvin Kuat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, taat sampai mati di kayu salib katanya kan. Kalau dia rasa takut, udahlah Allah, nggak usah lagi saya diutus. Sampai disalibkan saya katanya kan. Tapi dia taat. Dia tetap jalankan apa yang diperintah Allah sampai mati di kayu salib. Itulah ketaatan Yesus yang perlu kita tiru. Yang terakhir, tadi ada teman kita bilang kepedulian terhadap orang lain. Ya, kita harus peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa kita harus peduli? Karena Yesus sudah peduli pada kita. Yesus mengajarkan kita tentang rasa peduli itu. Itu bisa kalian baca di Filipi 2 ayat 4. Silakan baca Filipi 2 ayat 4. Apa dikatakan di situ? Ruth. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, Yesus mengajarkan untuk kita peduli terhadap orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Harus lebih peduli. Ya. Nah, kita tadi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kita mengakui dia Tuhan, maka kita harus contoh segala perbuatannya. Apa tadi perbuatan yang pertama? Pengampunan. Lalu yang kedua? Kerendahan hati. Yang ketiga? Kasih pelayanan. Yang keempat? Ketaatan pada Tuhan. Dan yang kelima? Kepedulian terhadap orang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, nak? Ada yang belum mengerti atau sudah sangat jelas Ibu jelaskan? Udah sangat jelas. Memang anak-anak Ibu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian yang luar biasa ini. Oke. Berhubung kalian tidak ada yang mau bertanya, berarti Ibu yang memberi tugas. Ya kan? Ini tugas akan dikerjakan secara diskusi. Ya. Nanti masing-masing presentasikan ke depan. Kalaupun nanti ada teman kalian tidak sempat mempresentasikan ke depan, yang tidak mempresentasikan boleh bertanya. Ini Ibu bagi dulu lembar tugasnya, LKPD-nya. Dari sini. Geser dulu bangkumu, geser. Nah, ini nanti bisa kalian jawab melalui video yang akan Ibu tampilkan. Ini videonya singkat nih ini. Tapi harus butuh konsentrasi kalian melihatnya ya. Fokus semua ke depan, nanti tulis nama kelompoknya ya. Ya, selamat menyaksikan ya, nak. Korea aku menang lagi. Memang aku yang paling hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Semua pasti kalah melawan aku. Jojo, selamat ya atas kemenanganmu. Aku senang melihatmu bersemangat, tapi hati-hati, bedakan antara bangga dengan sombong. Memangnya apa bedanya Tuhan? Bukankah aku memang menang karena aku pintar dan kuat? Bangga itu bersyukur dan berterima kasih atas kemampuan yang kuberikan. Tapi sombong itu merasa bisa hebat karena diri sendiri, tanpa mengingat siapa yang memberi kemampuan itu. Jadi, aku tidak boleh merasa semua ini karena aku sendiri ya? Benar Jojo, ingatlah, manusia tidak pernah bisa hebat kalau bukan karena kasih dan cinta hati semata. Saat kamu menang, bersyukurlah karena aku adalah sumber kekuatan. Baik Tuhan Yesus, mulai sekarang. Kalau aku menang, aku tetap rendah hati, bersyukur dan memuji-Mu. Hidup
Sudah kan? Singkat, padat, dan jelas. Tapi bisa kalian pahami. Ini semua bisa kalian jelaskan di dalam LKPD itu. Mulai dikerjakan, Ibu kasih waktu kurang lebih 4 menit. Kerjakan langsung di kertas itu ya nak ya. Jangan lupa buat nama-nama kelompoknya. Silakan, ada kira-kira pertanyaan yang belum dipahami? Udah jelas ya? Jelas. Kamu? Sudah, Bu. Pertanyaannya sudah sangat jelas? Sudah, Bu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Ya, kelompok 2? Sama. Kenapa kalian ketakutan mengerjakan ini nakku? Ini gampang kali. Pengikut Tuhan Yesus semua kan? Harus bisa mengerjakan ini. Berarti jawabannya di sini. Jawabnya di situ. Nah, dari 3 pertanyaan itu ada yang kamu tidak mengerti? Ya, gampang kan? Bagaimana dengan kelompok 3? Ada yang belum paham? Ya, kalau kalian tadi fokus menontonnya pasti langsung gampang itu. 1 menit pun itu selesai. Ya, itu hal-hal yang sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dikerjakan ya. Ya, semua harus aktif ya nak ya. Namanya diskusi, kerjasama. Yang ibu nilai itu kerjasama kalian. Semua harus aktif. Keluarkan pendapatnya, jangan takut. Keluarkan pendapatmu nak, jangan diam aja. Ayo kelompok 3, masing-masing keluarkan pendapatnya. Itu yang akan ibu nilai. Ayo silakan, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ayo, nggak apa-apa. Namanya belajar, salah-salah sedikit itu biasa nak. Yang penting tampil dulu kita. Kelompok mana yang mau? Ayo maju. Maju semua. Biar nampak ininya. Ya, yang lain didengarkan ya, mungkin ada yang belum mengerti gitu ya kan. Tapi setelah mereka mempresentasikan jadi paham. Kami kelompok 1 ingin boleh? Ayo silakan. Teman-teman, kami akan Presentasikan. menjelaskan hasil presentasi kami. Nomor 1, teladan apa yang diajarkan Yesus pada video tersebut? Kita tidak boleh menyombongkan diri karena itu semua adalah mukjizat yang Tuhan berikan. Nomor 2, Berarti sudah cukup jelas ya untuk kelompok 1 menjelaskannya ya. Oke, karena sangat luar biasa presentasi mereka, silakan dulu tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih anak-anak, silakan duduk. Oke, ada lagi mungkin yang mau mempresentasikan, jangan malu-malu, silakan. Ruth.
akan membacakan presentasi yang telah kami adakan. Nomor 1, teladan apa yang diajarkan Yesus terhadap diri tersebut, yaitu tetap rendah hati dan tidak sombong. Nomor 2, menurut cerita yang baru saja kita tonton, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga? Tetap bersyukur dan rendah hati. Nomor 3, menurut kalian teladan apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap rendah hati, mengasihi sesama dan hidup bersyukur. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Sudah sempurna ya jawaban teman kita? Pintar-pintar kalian nah ibu ini ya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, terima kasih. Oke, luar biasa. Luar biasa untuk anak-anak ibu ya. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita ambil. Apalah kira-kira kesimpulannya? Satu orang dulu. Ayo silakan. Tidak sombong. Kesimpulannya itu harus panjang nak. Apa itu? Oke ibu tutup ya. Kesimpulannya hari ini adalah Yesus sebagai Tuhan adalah teladan kita, teladan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yaitu tadi apa nak? Mengampuni, rendah hati ya. Itu semua harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Untuk tugas minggu depan, silakan buka dulu halaman 49. Halaman 51. Ya, itu nanti kalian kerjakan di rumah 2 soal ya. Jadi hari ini kita sudah selesai materi kita sampai di sini. Jadi yang perlu kalian ingat tadi adalah Yesus sebagai teladan ya. Sudah tahu kalian apa yang mau kalian contoh dari Yesus kan? Oke, tadi ibu lihat tadi dari kita diskusi tadi yang lebih yang mempunyai kerjasama yang baik akan ibu kasih reward ya. Ibu kasih reward, silakan ke depan nanti ya. Ibu akan menilai dari kekompakannya mengerjakan ya. Mereka saling bertukar pikiran. Itu ibu lihat dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Nah, ini untuk penghargaan karena kalian benar-benar mengerjakannya dengan baik dan kemungkinan kemudian hari lebih baik lagi anak ya. Tetap semangat kita belajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Yang menutup doa dan lagu, silakan maju ke depan. Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu, tak menyenangkan hatimu. Sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pelajaran hari ini telah lancar Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dan berikanlah pelajaran hari ini dapat kami paham dan dapat kami mengerti. Terimalah doa kami Tuhan, hanya di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, kita akhiri hari ini belajarnya ya. Minggu depan kita jumpa lagi dengan penuh sukacita. Selamat siang untuk anak-anak.